Halo Pioneers, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat dan tetap semangat. Selamat datang di Piku Channel, channel yang akan memberikan informasi seputar CoinPi dan jaringan Pi Network terupdate agar pionir tidak terjerumus dalam informasi-informasi yang menyesatkan dan merugikan pionir. Semoga pada kesempatan kali ini pionir masih diberikan kekuatan untuk menambang dan tetap semangat menambang CoinPi di aplikasi MainPi. Baiklah, tidak perlu berlama-lama lagi. Pada video kali ini saya akan memberikan informasi tentang jaringan Pi Network yang sudah mendunia, yang sudah terkenal di mana-mana dan siap mainnet di akhir tahun. Sekilas mengenai Pi Network yang perlu diluruskan berdasarkan white paper, roadmap-nya, perjalanan Pi Network dari tahun ke tahun. Pi Network itu apa sih? Pioneer di sini tentu itu yang harus diketahui terlebih dahulu bagi pioneer dan calon-calon pioneer yang mau menambang CoinPi. Pi Network adalah jaringan blockchain yang diciptakan oleh Dr. Nicholas Kokalis dan Dr. Chen Diaofan dengan mengusung jargon cryptocurrency ramah lingkungan dan bisa ditambang hanya dengan menggunakan handphone. Tawaran Nicholas Kokalis dengan core timnya bahwa Pi Network adalah cryptocurrency yang ramah lingkungan karena tidak memerlukan daya energi yang besar pada proses penambangannya. Ini adalah sebuah revolusi di bidang uang digital karena terobosan baru yang diciptakan oleh founder Dr. Nicholas bukan cuma pernyataan bernada positif akhirnya yang diperoleh. Banyak juga yang melakukan nyinyiran-nyinyiran terhadap pionir-pionir yang dianggap memiliki halusinasi yang sangat tinggi, memvonis bahwa pionir adalah seorang yang berhalusinasi tinggi. Sehingga sampai saat ini Pi Network membuat sebuah langkah spektakuler dari jumlah pengguna yang hampir menyentuh 40 juta lebih. Tingkat sebaran pengguna yang telah menyebar di lebih dari 120 negara ini ditopang dengan ekosistem serta utilitas yang ditawarkan yang dijalankan pada platform Web 3.0. Jadi web yang terupdate, platform yang terupdate Web 3.0 dan telah memiliki blockchain sendiri dan tidak menumpang ke blockchain pihak ketiga. Konsep Pi Network pertama ditawarkan pada tahun 2019, launchingnya 2019 sekaligus peluncuran perdana aplikasi yang membawa jargon cryptocurrency ramah lingkungan dengan memegang teguh roadmap yang ditetapkan yang terdiri dari 3 fase, yaitu fase pertama tentu desain, kemudian pendistribusian aplikasi dan simpul grafik kepercayaan. Jadi mengajak orang-orang untuk bergabung menjadi pionir. Ini fase satunya. Pada fase ini server Pi beroperasi secara vouched yang meniru perilaku sistem terdesentralisasi karena akan berfungsi begitu aktif. Dengan kata lain, LiveNet pada awalnya akan memblokir semua saldo pemegang akun yang dihasilkan selama fase 1 dan terus beroperasi seperti sistem saat ini tambang.
Kemudian fase kedua, itu mulai dengan testnet. Sebelum diluncurkan jaringan utama, perangkat lunak node akan digunakan pada jaring uji. Jadi testnet menguji jaringannya. Jaringan uji akan menggunakan grafik kepercayaan yang sama persis dengan jaringan utama, tetapi pada koin Pi pengujian. Jadi saldo yang ada di wallet kita itu yang dipakai untuk menguji. Jadi kita diberikan saldo tes untuk melakukan transfer ke alamat-alamat dompet yang kita ketahui, dan itu berjalan cukup lancar yang sudah kita lewati, sehingganya kepercayaan masyarakat semakin meningkat pada 2020. Perkembangan Pi Network cukup signifikan. Saat peluncuran fase testnet, jumlah pionir atau pengguna sudah menyentuh 1 juta pengguna. Nah, ini akan mempengaruhi pula dengan hasil penambangan per harinya. Jadi akan ada pengurangan dan penambangan yang diperoleh dari penambangan akan semakin langka. Di akhir Juni sampai September 2021, Pi Network menyelenggarakan hackathon perdananya dengan mengambil tema Build Pi Gather. Ini adalah sebuah acara kolaboratif di mana para pionir dan pengembang bergabung untuk mendesain dan membangun masa depan Pi secara bersama-sama. Pada 25 November 2021, pengguna Pi telah lebih dari 29 juta pengguna. Yang data saat itu rata-rata lebih dari 60 orang bergabung sebagai pionir Pi Network setiap hari. Wow, luar biasa ya perkembangannya. Kemudian masuk fase ketiga, mainnet. Ketika komunitas merasa perangkat lunak siap untuk produksi dan telah diuji secara menyeluruh di testnet, mainnet resmi dari jaringan Pi akan diluncurkan. Detail penting adalah bahwa dalam transisi ke mainnet, hanya akun yang memiliki validasi yang tinggi atau jelas, milik individu nyata yang berbeda yang akan dihormati. Jadi kalau ada yang melakukan penambangan dengan 2 akun dan itu diketahui, maka itu akan secara otomatis diblokir keduanya. Jadi ini harus hati-hati pionir ya. Jangan sampai melakukan kesalahan yang nantinya diidentifikasi bahwa kita melakukan spam atau scam atau penipuan. Setelah titik ini, voucher dan emulator jaringan Pi fase 1 akan dimatikan dan sistem akan terus berjalan dengan sendirinya selamanya. Pembaruan protokol di masa mendatang akan disumbangkan oleh komunitas pengembang Pi dan tim inti Pi dan akan diusulkan oleh komite. Implementasi dan penerapannya akan bergantung pada node yang memperbarui perangkat lunak penambang seperti halnya blockchain lainnya. Sehingganya tidak ada otoritas pusat yang akan mengendalikan mata uang dan itu akan sepenuhnya didesentralisasi. Saldo pengguna palsu atau pengguna duplikat akan dihapus selamanya. Jadi ini dalam fase 3 ini harap berhati-hati bagi pionir ya. Jangan sampai teridentifikasi melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut ya. Ini adalah fase ketika Pi dapat terhubung ke bursa dan ditukar dengan mata uang lainnya. Sampai pada akhir Desember 2021, mainnet tertutup diluncurkan. Jadi mainnet ini terbagi menjadi 2 ya. Mainnet tertutup yang pertama diluncurkan itu pada Desember 2021 dan telah berada fase testnet untuk menguji semua aplikasi yang terkait dengan jaringan Pi Network, sekaligus melakukan penyempurnaan dan belum ada pertukaran koin Pi.
Jadi sifatnya hanya melakukan tes uji jaringan. Nah, sejak Juni 2022, Pi Network memasuki babak baru dan sudah bisa dilakukan pertukaran koin Pi. Nah, ini sudah bisa kita lakukan ya, pada sejak Juni ya. Tapi masih barter antar sesama pengguna Pi Network ya. Jadi sifatnya peer to peer ya. Masih dalam ekosistem Pi. Sekaligus secara bertahap menyelesaikan KYC dan migrasi hasil penambangan Pioneer ke dompet Pi masing-masing. Nah, ini yang digunakan oleh Pioneer untuk melakukan barter di ekosistem yang mengakui Pi Coin, tentunya dengan harga CGV yang ditetapkan. Berdasarkan fase roadmap, maka Pioneer seluruh dunia, terutama China, mendorong core team untuk segera melakukan open mainnet pada akhir tahun 2022 ini dengan nilai Pi sesuai konsensus global yaitu sebesar 314.159 dolar ya. Jadi fantastis tuntutan dari CGV ya, Cina ya, itu memberikan harga yang cukup fantastis. Nah, kembali lagi, itu adalah roadmap dari Pi Network. Kita sebagai pioneer tetap menjaga semangat, dan pesannya, kalaupun Pi Network nanti launching dan mainnet serta memiliki harga berapapun harganya, tentu itu harus disyukuri. Jadi kalau ada dari kawan-kawan kita pioneer yang ada pertanyaan mengenai seputar Pi Network, apa itu KYC, apa itu konsensus global, dan kapan mainnet, silakan berbagi informasi, berbagi pertanyaan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam petir, jeder, jeder, jeder.